Baru 1, 2, 3, 4 keluarga sampai belakang. Nah, segini aja. Ya. Ini siapa? Keluarga. Ini PH-nya sampai belakang. Sampai mana? Ini. Yang ini. Ya, Bang. Ya. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan menguak misteri kematian Vina dan Egy. Vina dan Egy meninggal dibunuh pada tanggal 27 Agustus 2016. Vina pada saat itu lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000. Kasus kematian Vina ini sangat menyita publik guys. 8 dari 11 pelaku pembunuhan Vina dan Egy telah tertangkap. Mereka pun diberikan hukuman yang berbeda-beda karena pada saat itu ada salah satu dari tersangka yang di bawah umur guys. Ya, perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan Egy ini sampai saat ini, detik ini pun masih menjadi teka-teki guys. Kabar terbaru, berita acara BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang ditangkap dianggap penuh dengan kejanggalan, di mana pernyataan itu disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Pada saat itu Hotman Paris bertemu dengan keluarga Vina di kawasan Grogol, Jakarta Barat. 8 pembunuh Vina yang ditangkap pada tanggal 31 September 2016. Sedangkan ketiga pelaku sampai saat ini belum juga ditangkap dan menjadi DPO dan masih dalam pencarian orang. Para pelaku yang ditangkap itu dijerat dengan pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP atas kasus penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun pada saat itu, Hotman Paris mempertanyakan soal pembunuhan Vina yang kini masih dalam status buronan. Namun mereka tidak dimasukkan ke dalam BAP dari tersangka yang ditangkap lebih awal. Hotman pun berkata, jika 8 orang pelaku sudah mengatakan ada 3 orang lagi yang enggak mungkin itu karangan, papar Hotman Paris. Hotman pun menambahkan, kok bisa BAP selanjutnya mereka mengubah seolah-olah menyangkal bahwa 3 orang DPO hilang begitu saja. Selain BAP yang dianggap janggal, Hotman pun menjelaskan ada cerita yang berubah-ubah atas kasus pembunuhan 2 sejoli muda yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini guys. Dikutip dari kompas.com, pada pemberitaan tahun 2016, Vina dan Egy dibunuh oleh 11 orang yang disebut-sebut merupakan anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina ditemukan di lokasi yang tidak jauh dari mayat kekasihnya. Egy yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor, ketika itu Egy masih berusia sama seperti Vina, yakni 16 tahun. Kejadian awal dijelaskan sebelum Vina dan Egy dibunuh secara sadis, mereka sempat berkeliling bersama rekan klub motor di sekitaran kota Cirebon. Ketika melintas di kawasan SMP Negeri 11 kota Cirebon, Vina dan Egy serta klub motor itu pun sempat dilempari batu oleh kelompok geng motor lain guys. Vina dan Egy dipukul hingga mengalami luka parah. Bahkan sebelum meninggal, Vina pun sempat diperkosa dan itu dilakukan secara bergilir oleh kelompok geng motor itu guys. Setelah jasad Vina dan Egy dibuang di bawah jembatan layang, tujuan utama mereka untuk mengelabuhi seakan-akan kedua korban meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal. Ya, benar saja. Asumsi pertama pada saat itu adalah kejadian laka lantas. Namun keluarga korban tidak langsung percaya bahwa mereka mengalami laka lantas. Dilihat dari luka Vina yang sangat parah. Ya guys, kita masuk ke rekayasa kematian.
Sebelum kasus pembunuhan ini terbongkar, ayah Vina, Wasnadi, mendapat kabar bahwa putrinya masuk rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dari laporan awal disebutkan Vina mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor bersama kekasihnya Eki. Vina dan Eki pun pada saat itu dilaporkan menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan flyover yang berada di jalur arah Majesem, Kota Cirebon menuju Sumber, Kabupaten Cirebon. Tim medis pun pada saat itu menyebutkan bahwa Vina mengalami luka yang sangat parah. Luka parah itu terletak pada bagian kepala, tubuh, dan kaki Vina. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, pihak keluarga mendapatkan informasi baru bahwa Vina tewas akibat kebrutalan geng motor. Kasus ini pun terbongkar atas kecurigaan pihak keluarga dan juga pihak kepolisian Cirebon dari luka yang di sekujur tubuh Vina. Pada saat itu, luka di sekujur tubuh Vina sangat-sangat parah. Kalian harus tahu guys, ini tuh adalah kasus yang benar-benar viral setelah film Vina Sebelum 7 Hari diangkat ke bioskop. Sempat ada dugaan bahwa film ini tuh ingin dihentikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guys. Mereka mendatangi rumah Vina, rumah keluarga Vina untuk meminta agar film ini nggak ditayangi di bioskop guys. Itu tuh benar-benar suatu perlakuan yang benar-benar buruk sekali guys. Aku lihat di berbagai sumber bahwa keluarga Vina ini sempat didatangi oleh 2 orang untuk meminta dihentikan film Vina ini guys, untuk biar tidak tayang, untuk tidak lanjut syuting. Karena keluarga Vina ingin mendapatkan keadilan, sudah berlarut-larut, sudah bertahun-tahun kasus ini, kepala utamanya yang pembunuhan ini guys nggak juga dapat sampai sekarang. Mungkin ada juga yang kemarin berita keluar bahwa Peggy sudah dapat, tapi dia ngotot bahwa itu bukan dia pembunuhnya, dia nggak kenal dengan Vina, dia nggak kenal siapa itu Vina, dan banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Kita simak saja guys, karena kasus ini tuh benar-benar kasus yang membuat kita nggak tahu di mana titik temunya ini, di mana akhirnya nanti. Kita mendoakan supaya Vina tenang dan Egy juga tenang di alam sana. Mereka ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekali ini saya bilang untuk keluarga Vina diberikan kesabaran, ketabahan, bahwa kejadian ini menjadikan kita pelajaran untuk hati-hati lagi, untuk jangan percaya dengan siapapun, karena kita nggak tahu atau di mana itu teman, itu sahabat, mereka juga bisa menjadi ancaman bagi kita guys. Di kasus Vina ini kita banyak belajar, kita banyak mengetahui bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu baik, sesuatu yang buruk sudah pasti itu buruk. Cukup di sini dulu video aku tentang kasus kematian Vina dan Egy ini. Aku bakal lebih banyak lagi belajar tentang kasus-kasus yang masih janggal di Indonesia ini. Untuk kalian semua, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalian terbaik.